when I'm with you. I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik, amin. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi soal tips ya bosku, mengatasi anakan unggas yang sering kecentet ya, alias tidak bisa besar daripada anakan unggas yang lainnya. Padahal untuk komposisi pakan ataupun untuk pemberian pakan itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, tapi untuk hasil itu anakannya banyak yang besar dan kecil lah seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu tidak merata. Nah, ini sering terjadi di peternak yang masih pemula bos, alias peternak awam gitu ya. Nah, mungkin ini juga pernah kalian alami ya bos saat pertama-tama merintis dunia peternakan atau pengembangan anakan unggas gitu bos ya. Untuk pakan yang kita berikan itu kualitasnya sudah oke, tapi untuk hasil malah mengecewakan gitu bos. Nah, itu sangat menjadi pukulan hebat ya buat kita semua bos. Selain kualitas pakan yang harus kita perhatikan, faktor utama dalam penyebab anakan unggas yang kita pelihara itu pertumbuhan tidak merata itu hanya di wadah pakannya bos, alias tempat pakan. Nah, ini sering sekali kita abaikan bos ya. Nih saya contohkan bos, semisal kita memiliki 40 ekor anakan unggas yang kita pelihara, terus kita hanya menyediakan satu tempat pakan saja. Tuh lihat bos, bagaimana cara mereka makan tuh, berebut toh bos, saling tumpang tindih. Ada juga yang tidak kebagian kursi bos ya, kursi tuh maaf, pada pelolor gitu bos, nggak bisa makan, tahu-tahu sudah habis gitu bos. Nah, itu bos yang menjadi salah satu faktor utama dalam penyebab anak unggas yang kita pelihara itu kecentet bos. Nah, makanya di sini ya, untuk di kandang saya itu untuk anakan entok 40 ekor itu saya menyediakan 3 tempat wadah pakan khusus untuk anakan entok ya dalam pemberian pakan gitu bos, dengan tujuan agar ketika mereka makan itu tidak saling berebut bos. Tuh kalau 3 jadi seperti ini bos, tuh kan bisa kalian lihat, semua mendapatkan kursi atau jatah makannya sendiri bos ya, tanpa berebut gitu bosku. Pemandangan ini jelas sangat berbeda dengan yang awal tadi ya bos, saat kita hanya menyediakan satu tempat pakan saja untuk pemberian anakan unggas yang kita pelihara bos. Nah, kalau 3 tempat pakan itu jadinya seperti ini bos ya. Untuk anakan entoknya yang makan itu bisa nyebar bos, alias merata gitu ya, nggak saling rebutan gitu bosku. Ini mantap bos. Dan ini ya, cara ini juga sangat membantu untuk anakan entok yang makannya itu kelemar-kelemar bos, alias makannya itu apa ya, lama gitulah ya. Jika kalian mendapati ada beberapa anakan entok ataupun anakan unggas yang kalian pelihara itu makannya kelemar-kelemar alias untal-until, tidak cepet ya, atau berbeda dengan anakan unggas yang lainnya, ketika saat makan itu bisa kalian pisah bos ya, di kandang berbeda, lalu kita sediakan pakan yang sama juga dengan porsi yang menurut kita sudah cukup gitu bos. Mah dikenyangi juga nggak apa-apa, malah lebih bagus ya. Nah, agar apa? Agar pertumbuhan anakan unggas yang kita pelihara itu bisa merata gitulah bos ya. Ya misal nggak merata itu nggak apa-apa, tapi perbedaannya tipis gitu bos, nggak harus yang apa ya, perbedaannya itu menonjol, itu janganlah ya, kita nggak berharap yang seperti itu gitu bosku. Pemisahan hanya dilakukan saat kita memberikan makan saja ya bos. Nah, setelah selesai makan lalu kita bisa umbar atau kita bisa jadikan satu dengan kawanannya gitu bos ya, jangan dipisah terus, nanti kasihan bos nggak ada temennya. Nah, apakah cara tersebut bisa menjamin 100% anakan unggas yang kita pelihara itu tidak kecentet ya, alias pertumbuhannya itu bisa merata? Mana gua tahu. Nah, ini kalau diterapkan seperti ini, kalau di kandang ternak saya itu alhamdulillah bos, bisa sukses lah dalam mengatasi kecentet gitu ya buat anakan unggas yang kita pelihara. Tapi perlu diingat bos ya, untuk perbandingan pertumbuhan itu masih tetap ada bos ya, wajar saja, namanya aja makhluk hidup ya bos. Jadi nggak bisa kita paksa agar anakan unggas yang kita pelihara itu pertumbuhannya real 100% sama. Contohnya dari segi bobot lah ya, misalkan satu bobotnya 1 kilo, terus
yang satunya bobotnya itu hanya 800 gram, ya itu wajar saja bos ya, hanya berbeda atau selisih 2 gram, 2 graman gitu lah bos, itu wajar kalau menurut saya pribadi ya. Nah kecuali yang satu kita timbang bobotnya itu 1 kilo, yang satunya ya kita timbang itu bobotnya hanya setengah kilo. Nah itu baru perbedaan yang sangat kurang ajar gitu ya bos. Nah lantas bagaimana pendapat jenengan soal anakan unggas yang sudah terlanjur kuntetan alias kecentet? Apakah masih bisa disembuhkan atau dipulihkan ya? Nah kalau menurut saya pribadi, untuk anakan unggas yang sudah terlanjur kecentet alias kuntetan itu sudah sangat sulit bos untuk diseimbangkan lah ya dengan anakan unggas yang lainnya yang seumuran gitu bos. Di sini yang saya maksud sulit untuk menyeimbangkan itu adalah dari faktor bodinya bos ya. Kalau kita akan mengejar bodinya agar sama dengan anakan unggas yang lainnya yang satu umuran itu sangat sulit alias mustahil bos. Meskipun kita sudah memberikan pakan yang sangat bagus khusus untuk anakan unggas yang sudah kecentet, misalkan yang lainnya dengan pakan oplosan, lalu yang kecentet kita berikan pakan fur murni, nah itu tidak bisa menjamin 100% anakan entok yang sudah terlanjur kecentet alias kuntetan itu bisa menyusul ya dari faktor body dengan anakan unggas yang normal bos. Karena sudah beberapa kali saya mencoba di kandang ternak saya sendiri bos ya, saya mendapati beberapa ekor entok dulu saat saya baru pertama kali memelihara, itu ada beberapa ekor entok yang terlanjur kecentet bos, lalu saya pisah dan saya mencoba dandani gitu ya dengan memberikan fur murni yaitu berupa T51 yang sangat bagus, yang sangat dipercaya oleh para peternak senior bos dalam mengatasi hal penggemukan lah alias pembentukan bodi agar bisa besar gitu bos. Nah nyatanya alias faktanya itu tidak berlaku untuk anakan unggas yang sudah terlanjur kecentet alias sudah terlanjur kuntetan gitu bos. Nah monggo jika kalian masih penasaran ya monggo silahkan dicoba gitu bos ya, hitung-hitung eksperimen. Jika berhasil ya alhamdulillah gitu bos, jika tidak berhasil ya wajar, namanya aja kuntetan gitu ya bos. Jika kalian masih tidak percaya alias ragu soal apa yang sudah saya jelaskan ya, soal mengatasi anakan entok ataupun anakan unggas yang sudah terlanjur kecentet itu sulit diperbaiki alias didandani ya, monggo silahkan dicoba di kandang ternak jenengan mas. Siapa tahu apa yang kalian praktekkan atau apa yang kalian uji coba di kandang ternak kalian itu bisa sukses gitu bos. Nah tapi jangan lupa bos, jika sudah sukses alias ada hasil yang fantastis atau apa hasilnya itu memuaskan, bisa kalian share di ya sak-sakmu bos. Meh nge-share di mana itu sak-sakmu ya. Pokoknya di-share lah untuk teman-teman kita agar mereka juga bisa menerapkan ilmu dari jenengan semua untuk diterapkan di kandang mereka masing-masing gitu bos ya. Jangan dipendem dewe bos, mesake temen-temene gitu ya. Oke bosku, sekian dulu video dari saya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua yang sedang menjalankan gitu bos ya. Kalau yang tidak menjalankan yo harap harap menghargai orang-orang yang sedang berpuasa gitu bos. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak, salam anti sambat.